Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Reza Paradela, NPM 19 14 15 10 63 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjabarkan mengenai perilaku satwa liar atau disebut juga dengan etologi dari berbagai sumber. Etologi adalah studi ilmiah dan objektif tentang perilaku hewan, biasanya dengan fokus pada perilaku dalam kondisi yang ada di alam, dan melihat perilaku berbagai sifat adaptif evolusioner. Di sini saya akan menjabarkan sebuah jurnal yang berhubungan dengan perilaku hewan, yaitu Exploring Behavior of the Unusual Mega Herbivore and Spatially Explicit Foraging Model of the Hippopotamus dari jurnal Ecological Modeling dengan volume 171 nomor 1 halaman 127 hingga 183. Dan jurnal ini dirilis pada tahun 2004. Jurnal ini ditulis oleh Rebecca Lawson dan Jacoby Carter. Baiklah, pada jurnal ini saya akan menyebutkan 4 indikator yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan sendiri, terdapat latar belakang, yaitu yang berisikan yang pertama, mengetahui teori makan yang dilakukan oleh hewan dengan berbagai macam ukuran. Yang kedua, mengetahui perilaku makan yang dilakukan oleh hewan herbivora. Yang ketiga, menyelidiki perilaku makan hewan kecil hingga hewan megafauna seperti kuda Nil. Dan yang keempat, menunjukkan perbedaan makan hewan lain dengan kuda Nil. Dan untuk slide selanjutnya, ada tujuan penelitian. Dilakukannya praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perbedaan perilaku kuda Nil sama dengan hewan lain atau tidak. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbedaan penggunaan model eksplisит dan tradisional. Yang ketiga, untuk mengetahui penerapan strategi yang dilakukan kuda Nil dalam mencari makan serta karakteristiknya. Yang keempat, untuk menunjukkan perbedaan kuda Nil dan hewan lain dalam mencari makan dalam golongan hewan herbivora. Kemudian untuk slide berikutnya, ada metode penelitian, yaitu yang pertama, menentukan lokasi untuk penelitian tersebut itu dilakukan di mana. Dan untuk penelitian ini dilakukan di sumber mata air Taman Nasional Katavi, Tanzania Barat Daya pada tahun 1995 dan 1997 pada bulan September hingga bulan November. Dan untuk yang kedua menggunakan model landscape, yaitu pengamatan dilakukan di area simulasi kuda Nil berlangsung. Yang ketiga, menggunakan cara model, yaitu mengamati perilaku saat makan dengan basis Ester atau GIS. Yang keempat, menggunakan parameter model, yaitu dihitung dari karakteristik keseharian yang dilakukan. Yang kelima, menggunakan data lapangan, yang artinya dilakukan dengan pengamatan lokasi makan kuda Nil secara langsung di daerah tersebut. Untuk model landscape sendiri, terdapat gambar berikut. Gambar berupa model landscape grid cell yang memiliki luas 100 meter persegi per selnya. Setiap sel mewakili suatu area dengan luas 4x2 km
yang ada di Taman Nasional Katavi, dan data yang didapatkan merupakan hasil pengamatan yang dilakukan dengan berbulan-bulan atau didapatkannya itu tidak secara langsung. Kemudian, pada slide selanjutnya diperlihatkan rumus parameter model yang digunakan. Rumus tersebut merupakan rumus mencari probabilitas nilai yang diamati. Terdapat simpangan baku, varians, dan rata-rata tingkat asupan. Kemudian untuk rumus yang bagian bawah merupakan rumus in untuk pola prediksi makan dengan pengamatan makan di lapangan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu diperlihatkan grafik perbandingan antara mencari makan dengan cara MVT dan CPV. Dan efisiensi yang terjadi itu tergantung dengan proporsi makan dan kebutuhan yang akan digunakan oleh kudanil. Kemudian Goodfield lebih tinggi menggunakan cara MVT dibandingkan dengan cara CPF, meskipun tidak terlalu signifikan. Kemudian pada slide selanjutnya diperlihatkan grafik yang berisi mengenai hitungan gigitan per menit sebagai fungsi jarak dari kolam kudanil, dan data tersebut memiliki frekuensi yang tidak terlalu banyak perubahan atau bahkan cenderung mendatar. Kemudian jarak dan keadaan makan juga mempengaruhi hasil dari grafik tersebut. Slide berikutnya terlihat grafik hubungan antara kualitas vegetasi dan perilaku mencari makan saat di lapangan, dan titik-titik tersebut dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori tinggi dan rendah. Dan jika tingkat gigitan meningkat dan tingkat melangkah menurun, berarti tingkat vegetasi di area tersebut bagus. Slide berikutnya berisi grafik hubungan antara tingkat gigitan dengan biomasa pada musim kemarau, yang cenderung lebih jarang, dan pada grafik diperoleh persamaan variabel berupa variabel X dan variabel Y, kemudian I kuadrat. Slide berikutnya terdapat tabel berisikan perbandingan tingkatan asupan yang diprediksi dengan model lokasi makan dan fungsi menentukan probabilitas dari nilai yang diamati dengan model tertentu hingga diketahui kapan kudanil memulai simulasi kembali. Pada slide selanjutnya diperlihatkan gambar kesesuaian model yang diamati pada setiap pola pergerakan mewakili presentasi waktu yang dibutuhkan untuk mencari makan. Tabel kiri merupakan prediksi dengan model lokasi dan kanan merupakan pengamatan yang ada di lapangan. Dan slide selanjutnya ada kesimpulan. Isi dari kesimpulan itu sendiri, yang pertama, teori yang digunakan adalah sama dengan mode-mode yang dilakukan dan akan mengetahui seberapa berpengaruhnya ukuran hewan tersebut. Dan yang kedua, perilaku makan herbivora bervariasi, tergantung dengan jenis dan setiap jenis memiliki kebiasaan makannya sendiri dalam mencari makan. Dan yang ketiga, pada hewan kecil dan besar cenderung tidak terlalu menyulitkan kecuali hewan tersebut memiliki kekhususan harus memakan jenis tumbuhan tertentu untuk keberlangsungan hidupnya. Yang keempat, kudanil akan mencari makan kebanyakan pada malam hari pada saat udara dingin, karena kudanil banyak menghabiskan waktu untuk berendam di sungai. Untuk slide selanjutnya, ada daftar pustaka yang digunakan sebagai sumber kajian. Dan berikutnya terdapat quotes yang berisi what looks good is not necessarily the best and what looks bad are not necessarily bad. Untuk slide yang terakhir, terima kasih dan atas perhatiannya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Semoga berjumpa di lain waktu.
Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.